Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan channel Tukang Ketik. Teman-teman seprofesi, bagaimana kabar? Mudah-mudahan sehat semuanya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan tips sederhana bagaimana cara membuat surat-surat, baik itu surat keterangan, surat pernyataan maupun surat tugas, ya, agar kelihatan rapi dan mudah dalam pengeditannya, ya. Misalkan seperti contoh seperti ini, ya. Jadi di dalam surat ini ada data-data pribadi, ya. Data-data pribadi, baik data misalnya kepala sekolah maupun data siswa atau guru yang diberi tugas, ya. Nah, agar kelihatan rapi, maka ini ada tipsnya, ya. Namun sebelum saya lanjut, ya, mohon teman-teman berkenan untuk subscribe channel ini, ya. Kemudian juga silahkan komentar, ya, di bawah ini, ya, komentar, kemudian like, dan kalau memang ini berguna, ya, tolong bisa di share, ya, di share ke teman-temannya juga, ya. Baik teman-teman, ketika membuat surat seperti ini, seperti dalam contoh ini, ya, kebanyakan orang, ya, kebanyakan teman-teman kita itu masih menggunakan, ya, dengan cara di tab, ya, untuk membuat ini data pribadi ini dengan cara memainkan, ya, tab atau tabulasi. Jadi misalkan, ya, mengetik yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama, nah ini baru di tab, kemudian titik 2, kemudian diketik nama ini. Demikian juga untuk NIP, diketik NIP, kemudian pakai tab, ya, pakai tab, di tab, kemudian titik 2 nomor NIP. Demikian juga untuk jabatan, diketik jabatan, kemudian tab kepala sekolah, ya, unit kerja, kemudian tab, titik 2 SMA Negeri 5 Medan, ya. Nah, kalau cara seperti itu, ketika kita menggunakan memanfaatkan tab atau tabulasi, maka ada kemungkinan, nah, titik duanya itu tidak serapi ini, ya. Kemudian juga nanti dalam pengaturan atau pengeditan ini akan menyulitkan, jadi tidak praktis. Maka ada cara yang praktis dan sederhana, ya, cara sederhana untuk supaya, ya, seperti ini itu rapi, yaitu pakai apa? Pakai, ya, kita memanfaatkan tabel, ya, kita memanfaatkan fitur tabel di dalam Microsoft Word, ya. Jadi misalkan kita akan membuat surat seperti ini, ya, misalkan kita ketik ulang biar teman-teman juga bisa mengikuti dari nol, yang baru tahap belajar, yang belum mahir sama sekali, ya. Jadi ini kita atur dulu untuk marginnya seperti kemarin, kita atur marginnya, sesuai dengan keinginan kita. Misalkan untuk atas 3 cm, ini untuk kiri 3 cm, kemudian untuk kanan misalkan 2,5, untuk bawah, ya, kemudian kanan juga 2,5, kita oke. Nah, ini kemudian kita mulai ketik surat keterangan, kemudian kita tengahkan, kita klik home, dan kita pakai center sini, misalkan nomornya berapa, nomor surat. Nah, ini kemudian kita ketik tadi yang bertanda tangan di bawah ini,
saya misalnya. Nah, teman-teman, mulai dari sini kita memanfaatkan tabel. Jadi misalkan data ini tadi ya, data kepala sekolah ini, maka supaya rapi, maka kita memanfaatkan tabel, bukan dengan cara di tab ya, bukan dengan cara di tab. Nah, ini ya, ini. Nah, jadi kita klik insert, kita pilih tabel, kemudian kita ambil jumlah kolom berapa, baris berapa ya. Misalkan tadi kolomnya 3 ya, kita butuh kolom 3, misalkan barisnya kita ambil 5. Nah, untuk baris pertama tadi adalah nama ya. Nah, kemudian pada kolom pertama, kolom kedua ini titik 2, kemudian ini tadi adalah nama kepala sekolah tadi, Dr. Andes Dewiyono misalnya. Nah, kemudian untuk menyesuaikan ini kolomnya kita sesuaikan, kita persempit, kita tarik ini. Nah, misalkan ini nama, kemudian NIP misalnya ini misalnya saja ya. Misalnya misalkan jabatan tadi kepala sekolah, kemudian unit kerja misalnya SMA Negeri 5 Medan tadi ya, misalkan. Nah, ini misalkan sementara cukup 4 baris ini misalnya. Nah, kemudian setelah kita ketik seperti ini ya, agar garis-garisnya tidak nampak, maka ini harus kita sembunyikan ya, sehingga kelihatan rapi ya. Jadi kelihatan rapi seperti ini tadi ya, seperti ini tadi ya. Dengan cara, maka ini kita sembunyikan, kita klik ini pada pojok kanan atas ada simbol kecil plus ini. Nah, kita klik ini. Nah, kemudian kita pilih ya pada ribbon home, kemudian kita pilih ini pada border ya, kita pilih pada border ini. Nah, ini kemudian kita pilih no border. Nah, maka ini garisnya adalah sudah tidak tampak, sehingga ketika nanti ini di print juga tidak tampak ya, dan ini kelihatan rapi ya. Nah, kalau nanti misalkan teman-teman mau memunculkan kembali, mau menambah baris misalnya supaya jelas, ini kita klik lagi di pojok kiri atas ini tadi yang plus ini. Nah, ini kemudian kita klik di border tadi juga. Nah, kita pilih all border atau kita memunculkan kembali garis-garisnya ini. Nah, sehingga ketika kita menambah baris, tinggal ini di kursornya taruh kanan di sini, kita enter. Nah, ini sudah tambah baris ya. Misalkan ini datanya kok kurang, misalkan ada agama, nah, misalnya ini ya, kemudian alamat misalnya, butuh alamat, atau misalnya emailnya. Nah, email misalnya ya, ini ya. Sehingga kalau sudah, nanti kita sembunyikan lagi, kita klik border, kemudian kita pilih yang no border. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat, maka garis titik duanya ini juga kelihatan rapi ya, ya. Kemudian kita juga mudah dalam pengeditannya ya.
Tapi kebanyakan teman-teman seperti saya sampaikan di depan tadi, ini menggunakan tab, ya, diketik nama baru di tab beberapa kali untuk ini, ya, menulis atau mengetik garis titik 2 ini baru ketik nama. Kalau seperti itu, ya, ini akan menyulitkan kita sendiri dalam pengaturannya, ya. Kemudian untuk yang lain, misalkan ini, ya, di bawahnya ini caranya sama, ya. Misalkan dengan menyatakan bahwa ini, nah, nama Rara NIS 2023 kelas 10C, ini caranya sama tadi. Ini kita memanfaatkan tabel, ya. Jadi tabelnya ini kalau kita lihat tadi border all border, nah ini, ya. Tadi kita sembunyikan, maka ini kelihatan rapi. Ya, ini tadi sebenarnya juga, nah tadi ini menggunakan tabel. Nah, kalau kita munculkan lagi garisnya dengan fasilitas border, all border seperti ini, ya. Nah, ini kita sembunyikan, ya. Demikian teman-teman untuk trik tips sederhana pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Jangan lupa nantikan video-video tip-tip yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya. Salam sehat untuk semuanya.